Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala rasulillah habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami cintai dan yang kami muliakan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang tidak membatalkan puasa, akan tetapi hal itu menjadi penyebab terhilangnya pahala puasa, sehingga orang yang berpuasa itu tidak mendapat pahala, hanya saja dia mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga. Rukun puasa sudah jelas bahwa bahwasanya puasa itu puasa dohir, akan tetapi ada puasa batin, dan Nabi menyebutkan puasa batin itu maknanya menjaga sesuatu yang menjadikan pahala. Pahala itu kan tersembunyi, bukan hanya seperti kita membeli sesuatu dan kita dapat sesuatu itu jelas, dan pahala itu tersembunyi. Bisa jadi pahala puasa itu terhapus gara-gara suatu pekerjaan yang tidak kita sadari. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfusu wala yasbaq, wa fi riwayah wala yajhal. Hendaklah puasa itu menjadi benteng, hendaklah puasa itu menjadi tameng, biar kita tidak masuk kepada kesalahan, biar kita tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Maka puasa itu hendaklah kita jadikan tameng dan jadikan benteng, biar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa menimbulkan kemaksiatan. Orang berpuasa itu harus menghindari berkata-kata kotor. Orang yang berpuasa itu harus menghindari perkataan jelek. Orang berpuasa itu harus menghindari sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Orang yang berpuasa itu harus menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan pertikaian. Orang yang berpuasa itu harus menghindari sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang tidak berhak untuk direnungkan, padahal akibatnya sangat membahayakan sekali. Kalimat yang menyebabkan orang itu menjadi permusuhan, kalimat yang menyebabkan orang itu menjadi pertikaian. Maka hal-hal yang seperti itu kita harus untuk menghindari di dalam kita berpuasa. Dalam kita berpuasa, kita hendaknya puasa kita menjadikan kita waspada dalam menjaga lisan kita. Kita harus waspada dalam berkata-kata kotor, kita waspada dalam merasani orang, kita waspada dalam sesuatu yang bisa menimbulkan pertikaian. Itulah kita berpuasa. Bukan hanya puasa itu tidak makan dari sahur sampai buka, bukannya hanya itu. Kita puasa itu kita tidak makan, dan kita harus beribadah, dan kita harus menjaga hal-hal yang bisa terhapusnya pahala puasa. Percuma kalau puasa kita ngomongin orang, ngerasain orang, gimana gitu. Maka hal-hal yang seperti itu bisa menghapus pahala puasa. Kita tidak akan mendapatkan pahala, akan tapi kita mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga dari sejak sahur sampai buka. Bahkan begitu pentingnya kita menjaga lisan agar kita tidak mencaci orang di saat kita didolimi. Sekalipun Nabi mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang mendolimi kepada kita, ketika ada orang yang ngomongin kita,
Maka Nabi mengajarkan kepada kita itu dengan inni sho'imun. Nah, para ulama hadis menjelaskan kenapa kok Nabi ini hanya menjelaskan hanya 2 kali ini sho'imunnya. Dikarenakan ini sho'imun pertama itu mengingatkan kepada kita kalau ada orang yang mendolimi kita, kalau ada orang yang ngomongin kita, bahwa ini sho'imun, ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini dalam keadaan puasa. Ini sho'imun, saya puasa. Ini sho'imun, saya puasa. Ini sho'imun yang kedua, mengingatkan kepada mereka yang sudah mendolimi kita, bahwasanya mengingatkan bahwa kamu ini dalam keadaan puasa. Sekarang ini puasa, ini sho'imun, sekarang ini puasa gitu. Mungkin dengan kamu ini mengingatkan mereka, dan mereka ingat bahwasanya mereka itu sedang berpuasa, itu menjadi pahala kepada kalian, bagi kalian mengingatkan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri di dalam bulan puasa ini, mengingatkan orang untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan dari hadis Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, alangkah banyaknya orang yang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang dia dapatkan hanya rasa capek dari bergadang. Kenapa? Karena dia melakukan hal seperti itu dibarengi dengan sifat kemaksiatan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri di bulan Ramadan ini, biar kita ketika puasa kita tetap mendapatkan pahala puasa kita, dan kita terus bersemangat di dalam ibadah di bulan Ramadan ini, dan terus menjalankan puasa-puasanya. Jangan sampai puasa ini bolong-bolong, itu menyebabkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tetap semangat dalam ibadah puasa, kita terus istiqomah dalam ibadah, dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.